moments later. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pernikahan adalah salah satu jalan dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, di tengah masyarakat ada satu bentuk pernikahan yang masih menjadi perdebatan, yaitu pernikahan siri. Secara bahasa, siri berarti rahasia. Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah menurut syariat Islam karena memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, pernikahan ini tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama atau instansi pemerintah. Banyak yang memilih pernikahan siri karena berbagai alasan, mulai dari cinta, tekanan keluarga, hingga faktor ekonomi. Namun, apakah pernikahan siri benar-benar menjamin keluarga yang harmonis? Mari kita simak kisah berikut ini. Di sore hari, di ruang tamu rumah Aisyah berbincang dengan keluarganya tentang sebuah keputusan besar. Namun, keputusan ini justru membuat ibunya dan kakaknya merasa khawatir. Ibu, aku ingin nikah sama Rizky. Alhamdulillah nak, lalu kapan lamaran resminya? Tapi Rizky belum bisa nikah secara resmi sekarang, Bu. Dia inginnya nikah secara siri dulu. Hah? Siri? Kamu yakin Aisyah? Kak Dewi, kan yang penting udah sah secara agama. Sekarang juga banyak kok pasangan yang menikah secara siri dulu, nanti baru diresmiin secara hukum. Tapi Bu, Rizky tuh orangnya nggak gitu. Dia tuh cinta sama aku. Lalu, bagaimana jika terjadi sesuatu? Kalau Rizky pergi begitu saja, dirimu tidak berhak untuk menuntutnya. Cinta aja nggak cukup, Aisyah. Pernikahan bukan cuma soal hati, tapi juga perlindungan hukum. Karena kebimbangan yang semakin besar, Aisyah dan keluarganya meminta nasihat dari Ustazah Maryam, seorang guru agama yang dihormati di lingkungan mereka. Di rumah Ustazah Maryam, suasana tenang namun penuh ketegangan. Aisyah, Bu Ratna, Siti, dan Dewi duduk menghadap Ustazah Maryam. Namun, ada sosok lain, yaitu Lina, tetangga yang juga hadir di tengah mereka. Ditanyakan? Saya Ustazah. Iya. Jadi begini Ustazah, anak saya ini mau diajak nikah siri oleh teman dekatnya. Lalu bagaimana tanggapan Ustazah terkait nikah siri tersebut? Aisyah, nikah siri itu memang sudah sah di mata agama. Tapi apakah kamu yakin dengan resiko yang akan kamu ambil nantinya? Maksudnya gimana ya Ustazah? Pernikahan tanpa adanya perlindungan dari negara atau yang disetujui oleh negara, nantinya hakmu sebagai seorang istri tidak bisa dilindungi. Semisal nanti suamimu menelantarkanmu, kamu tidak bisa menuntutnya secara legal. Aisyah, dulu aku pernah mengalami hal ini. Suamiku dulu menikahiku secara siri. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, suamiku menikahi perempuan lain secara resmi. Aku ditinggalkan tanpa status dan tanpa hak. Nah, nak, ibu tidak ingin kau mengalami hal yang sama seperti Lina. Tapi kan kalau mereka saling mencintai, mungkin ini hanya sementara. Nanti kalau keadaan Rizky sudah lebih baik, mereka bisa saja menikah secara resmi. Ya kalau Rizky benar-benar mau tanggung jawab. Kalau enggak, Aisyah yang rugi. Aisyah, nikah itu tidak hanya sebuah nikah aja, perlu ada kepastian. Nanti kalau kamu tersakiti bagaimana?
Baik, terima kasih Bu Ustazah atas arahannya. Lalu kami semua izin pamit untuk pulang. Oke, hati-hati ya kalian semuanya di jalan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah akhirnya menyadari bahwa cinta hanya diiringi dengan tanggung jawab dan kepastian. Semua tersenyum mendukung keputusan Aisyah untuk memilih jalan yang lebih baik bagi masa depan. Ibu, Kak Dewi, aku takut nanti kalau pernikahanku berakhir seperti ini. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Aisyah. Jika Rizky benar-benar mencintaimu, dia pasti akan menikahimu secara resmi. Benar juga. Mungkin lebih baik menunggu Rizky sampai benar-benar siap untuk menikahi secara resmi. Nah, itu baru pilihan yang bagus. Jangan terburu-buru. Kalau gitu nanti aku bicara lagi sama Rizky. Kalau dia emang serius, pasti dia akan berjuang buat menikah resmi sama aku. Cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi tanggung jawab. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar seperti pernikahan, terutama jika itu bisa berdampak besar ke dalam kehidupanmu. Pastikan ada kepastian hukum agar hak-hakmu terlindungi. Pernikahan adalah komitmen besar yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Islam tidak hanya mengajarkan tentang kesahan pernikahan secara agama, tetapi juga keadilan dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai perempuan, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan. Pernikahan yang sah dan dicatat tidak hanya menjaga hubungan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dan anak di masa depan. Dalam hadis dikatakan, umumkanlah pernikahan dan pukullah rabana. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah. Hadis lain menyebutkan bahwa adakanlah walimah atau perhelatan meskipun hanya dengan memotong seekor kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Auf.